اللهم ارحمنا بالقرآن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره المشركون ولو كره الكافرون ولو كره المنافقون. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبعفوه تغفر الذنوب والسيئات وبكرامه تقبل العطايا والقربات وبلطفه تستر العيوب والزلات. الحمد لله الذي أمات وأحيا ومنع وعطى وأرشد وهدى وأضحك وأبكى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. فيا أيها المؤمنون والمؤمنات أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. واتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا أن يومكم هذا يوم فضيل وعيد شريف جليل. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Marilah kita senantiasa bersyukur dan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya. Kita masih diberi nikmat iman dan Islam, kesehatan dan kesempatan untuk melaksanakan berbagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk melaksanakan salat Idul Adha pada pagi hari ini. Kemudian salawat serta salam kita haturkan ke pangkuan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang manusia mulia dan nabi terakhir yang dipilih oleh Allah untuk menjadi teladan, uswah bagi seluruh umat manusia sepanjang masa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Kaum muslimin jamaah Idul Adha rahimakumullah. Pada pagi hari ini kaum muslimin yang menunaikan ibadah haji sebagai tamu Allah Subhanahu wa taala, Duyufur Rahman, telah berkumpul melaksanakan wukuf di Arafah dan sedang berada di Mina untuk melaksanakan Jumratul Aqabah. Mereka dengan pakaian ihramnya berasal dari berbagai belahan dunia yang mukim di Arab Saudi. Mereka berlatar belakang bangsa, ras, warna kulit, budaya, dan strata sosial yang berbeda. Namun mereka memiliki tujuan yang sama, yaitu memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi tamunya dan bertauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala semata. Bagi kaum muslimin yang belum memiliki kemampuan menjadi tamu Allah atau yang tertunda berangkat menunaikan haji tahun ini, meskipun sudah melunasi ongkosnya, mereka melaksanakan salat Idul Adha dan ibadah kurban sesuai dengan kemampuannya dimanapun mereka berada.
Ibadah kurban yang dilaksanakan kaum muslimin sebagai salah satu upaya mendekatkan diri, taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Deskripsi kehidupan kaum muslimin ini menggambarkan interrelasi kuat antara orang yang menunaikan ibadah haji dengan saudara-saudaranya yang tidak pergi ke Baitullah. Oleh karena itu kita melaksanakan salat Idul Adha dan ibadah kurban pada hakikatnya sebagai bentuk kesadaran memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Kaum muslimin jamaah Idul Adha rahimakumullah. Ibadah kurban merupakan salah satu ibadah penting dalam ajaran Islam. Ibadah ini memiliki fondasi kuat dan memiliki akar sejarah panjang dalam tradisi rasul-rasul terdahulu. Nabi Ibrahim alaihissalam dikenal sebagai peletak pertama ibadah kurban. Peristiwa penyembelihan yang dilakukan Nabi Ibrahim alaihissalam terhadap anaknya Nabi Ismail alaihissalam merupakan dasar bagi adanya ibadah kurban. Nabi Ibrahim dengan penuh iman dan keikhlasan bersedia untuk menyembelih anak kesayangannya Ismail, yang pada saat itu Ismail hanya semata-mata untuk memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala. Peristiwa yang mengharukan ini dilukiskan dengan indah oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah As-Saffat ayat 102. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya, tatkala anak itu sampai umurnya, qala ya bunayya inni ara fil manam. Kemudian Ibrahim berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Anni adbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati if'al ma tu'mar. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Apa pendapatmu? Ia menjawab, wahai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan oleh Allah kepadamu. Insyaallah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Ini adalah ujian ketaatan Nabi Ibrahim kepada Allah. Di kemudian hari, pengorbanan ini menjadi anjuran bagi umat Islam untuk menyembelih hewan kurban setiap 10 Zulhijjah dan pada hari tasyrik, yaitu 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Kaum muslimin yang berbahagia, saat sekarang ini umat Islam, khususnya kita di Indonesia ini, sedang mendapat musibah pandemi COVID-19. Sehingga secara keagamaan, sosial, dan ekonomi mengalami banyak perubahan dan kesulitan. Secara keagamaan kita banyak perubahan tata laksananya, bahkan sampai tak dapat melaksanakan ibadah sebagaimana mestinya. Contohnya beberapa bulan lalu, tahun lalu, kita tak dapat melaksanakan sholat Jumat berkali-kali karena menghindari berkerumun di masjid. Sholat rawatib berjamaah sampai sekarang di daerah yang masih rawan penularan COVID-19 belum bisa melaksanakan sholat berjamaah yang merapatkan shaf. Secara sosial keagamaan, banyak hal yang berubah karena mengikuti protokol kesehatan untuk menghindari penularan pandemi ini, yaitu tidak bersalaman secara langsung saat berlebaran dan pertemuan, tidak bisa mudik saat lebaran dan acara-acara hari besar lainnya, bahkan tidak dapat melaksanakan takbir akbar yang biasanya kita laksanakan. Secara ekonomi, pendapatan masyarakat sangat terasa penurunan produksi, bahkan sebagian banyak yang dirumahkan, juga diberhentikan kerja. Para pekerja informal seperti guru lempas, pedagang kaki lima, banyak yang berhenti bekerja karena suasana di saat wabah pandemi tak memungkinkan kondisinya. Masyarakat saat ini banyak yang prihatin
Apapun kondisinya harus banyak berkorban demi mempertahankan hidup dan memenuhi kebutuhan hidup, baik secara moral maupun material. Harus meluruskan niat. Semua upaya semata-mata mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita kembali kepada ajaran Islam untuk menghindari siksa dengan datangnya wabah, sehingga wabah pandemi ini bisa mendatangkan rahmat. Sebab musibah termasuk pandemi ini akan menjadi siksa atau azab bagi siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, dan akan menjadi rahmat kasih sayang Allah kepada orang mukmin. Karenanya untuk menjadikan musibah ini rahmat adalah menyikapinya dengan keimanan dan melaksanakan ajaran Islam. Yang pertama, tauhid kepada Allah, seraya juga melakukan upaya nyata yang maksimal bahwa saat pandemi mewabah, maka kita wajib menghindarinya dengan isolasi diri dari interaksi fisik dengan orang lain, menghindari kerumunan, menghindari kontak fisik dengan orang lain, menggunakan masker di tempat umum untuk menghindari penularan pandemi COVID-19, menjaga higienitas diri dan lingkungan, hati yang tenang, rajin berolahraga, dan mengkonsumsi yang halal dan thayyibah. Yang kedua, memaksimalkan waktu luas dan longgar di rumah dengan kembali menguatkan ketahanan rumah tangga dan memaksimalkan pendidikan anak di keluarga sebagai pendidikan utama umat manusia. Di antara hikmah dari pandemi ini ialah Allah Subhanahu wa taala mengingatkan umat agar selalu mementingkan keluarga, sehingga yang sebelumnya lebih banyak di luar rumah karena kesibukannya atau karena gaya hidupnya, maka saat pandemi mewabah dapat memaksakan waktu untuk selalu di rumah, bahkan bekerja sekalipun dilakukan dari rumah. Yang ketiga, memelihara hidup yang higienis, yaitu menjaga kebersihan dan kesucian. Bahwa sedari dulu Islam mengajarkan Islam higienis, meskipun faktanya banyak umat Islam yang kurang sadar dan tak banyak yang memperhatikan kebersihan dan kesucian. Islam sebagaimana diuraikan dalam sejarah ilmu fiqih memulai uraiannya dengan bab taharah, yaitu ulasan tentang kesucian dan kebersihan. Kembali memperhatikan ajaran kebersihan dapat menghindari penularan COVID-19, bahwa menurut medis mayoritas penularan wabah banyak melalui bersentuhan tangan, maka selalu dianjurkan untuk cuci tangan. Nabi SAW sudah mengingatkan umatnya agar selalu cuci tangan kalau hendak minum, makan, dan berwudu. Bahkan sejak baru bangun tidur pun dianjurkan pertama kali mencuci tangannya, sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan dari Jabir, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, "Idza staiqadha ahadukum falyughrif ala yadihi 3 marrat." Ketika bangun tidur, kamu harus mencuci tangan 3 kali. Qabla an yudkhila yadahu fi ina'ihi fa innahu la yadri fi ma batat yadah. Sebelum beraktivitas, karena dia tidak tahu kondisi tangannya saat malam hari di mana. Hadis riwayat Muslim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin yang berbahagia, semua cobaan dapat kita lalui dengan baik manakala dihadapi dengan sabar, yaitu tetap istiqamah menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangannya. Sabar berkorban menjalankan ajaran Islam dan melepaskan egoisme untuk berkorbanan mendekatkan diri kepada Allah. Saat keterbatasan gerak dan penghasilan ekonomi seperti saat ini, namun masih mampu untuk berkorban, maka lakukanlah sebagai pengorbanan harta untuk menggapai kurban kedekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Di akhir khutbah ini dengan penuh khusyuk dan tadarru', kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga perjalanan kita, hidup kita senantiasa terhindar dari segala keburukan yang menjerumuskan umat Islam
Semoga dengan doa ini pula kiranya Allah Subhanahu wa taala berkenan menyatukan kita dalam kebenaran agamanya dan memberi kekuatan untuk mentaati perintahnya dan menjauhi larangannya. Amin ya rabbal alamin. Ja'alana Allah wa iyyakum minas su'ada'il maqbulin wa adkhalana wa iyyakum fi zumrati ibadihil muttaqin. Qala ta'ala fil Qur'anil 'azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul innama ana basharun mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآية والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره المشركون ولو كره الكافرون ولو كره المنافقون. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومصابيح الغرار. أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفعني بتقوى الله فقد فاز المتقون وافعلوا الخير واجتنبوا عن السيئات واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة المسبحة بقدسه فقال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما فأجيبوا الله إلى ما دعاكم وصلوا وسلموا على من به هداكم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وارض الله عنا وعنهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم انصر أمة سيدنا محمد اللهم اصلح أمة سيدنا محمد اللهم انصر أمة سيدنا محمد اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين واخذل من خذل الدين واجعل بلدنا إندونيسيا هذه البلدة تجري فيها أحكامك وسنة رسولك يا حي يا قيوم يا إلهنا وإله كل شيء. هذا حولنا هذا حالنا يا الله لا يخفى عليك. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والبغي والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمبتدعة والرافضة والمشركين ودمر أعداء الدين واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil 'adli wa ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidukum wa la dzikrullahi akbar. Allah